Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter kedua ya, dan di chapter kedua ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata baru, namanya adalah conjunction atau kata hubung, yang mana di dalam kalimat fungsinya adalah sebagai connector atau penghubung. Seperti namanya tentunya ya. Nah, tapi sebelumnya kita preview dulu, kita review dulu materi kita yang kemarin kita sudah pelajari, karena materi hari pertama itu cukup penting, yang mana teman-teman harus menguasainya dulu sebelum kita lanjut ke bab-bab berikutnya, itu ya. Jadi di hari pertama kemarin kita sudah belajar tentang kalimat atau sentence yang mana wajib memiliki dua komponen utama, yaitu subjek dan juga predikat. Nah, subjek dan predikat itu teman-teman harus pastikan ada di dalam kalimat. Jadi ada atau tidaknya itu penting sekali gitu ya. Karena kalau misalkan ada salah satu yang nggak ada, maka teman-teman harus carikan seperti itu. Nah, jadi subjek itu dibuatnya kemarin dari kata benda atau kalau nggak gitu dari kata ganti. Lebih tepatnya yang subjek ya, yaitu Ayu, Dewi, she, it. Seperti itu. Nah, sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Oke? Nah, tapi kenapa saya tidak menyebutkan subjek verb? Kenapa nyebutnya subjek predikat? Karena tidak semua bentuk verb itu bisa menjadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa menjadi predikat. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, dan juga tuh verb 1 mereka bukan predikat, teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, caranya sama ya. Kita cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, tepat di setelah titik-titik, itu ada kata is. Ya, teman-teman masih ingat? To be ketika berdiri sendiri, entah itu is atau am atau are atau was were, itu fix dia adalah predikat. Oke. Nah, yang belum ada adalah subjeknya. Jadi tugas teman-teman di sini hanya mencarikan subjeknya saja. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Alfa. Ya, betul. Yang alpha. That's right. Jadi kalsium itu adalah kata benda yang mana fungsinya adalah menjadi subjek. Oke, teman-teman. Nah, kalau yang bravo salah karena dia ada predikat lagi. Nanti predikatnya pemborosan ya. Nggak bisa diartikan juga nanti, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, seperti yang saya sampaikan di hari pertama kemarin, kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu anggap sebagai conjunction, karena di soal structure TOEFL tidak ada kalimat tanya, teman-teman. Ya, jadi kalau menemukan kata tanya, contohnya 5W1H, ya, anggap mereka sebagai conjunction. Dan kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek dan predikat di dalam kalimatnya nanti itu cuma satu. Seperti itu. Nah, kalau yang delta sama kayak yang bravo, di situ ada predikat lagi, sedangkan kita hanya membutuhkan subjek saja. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral yang manapun, mineral lainnya, seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali teman-teman tidak menemukan ada kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat harus ada predikatnya, maka di titik-titik harus kita carikan predikat. Nah, karena subjek kan tempatnya sebelum predikat, ya kita cari aja, teman-teman. Sebelumnya titik-titik, apakah ada kata benda lepas atau tidak. Nah, ternyata di depan itu ada kata the capacity. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan iti, 80% dia adalah kata benda. Gitu ya. Dan karena tempatnya di depan, jadi dia subjek. Nah, berarti kalimat ini hanya memerlukan predikat saja. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau A, B, C, D yang predikat saja adalah, ya betul, Mistiani, yaitu yang bravo. Distinguishes itu adalah verb SIS, teman-teman. Dan verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak verb 2. Bedanya kalau verb SIS itu untuk menyatakan fakta, kalau verb 2 untuk menyatakan lampau atau sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi, pengalaman seperti itu. Kalau yang alpha, to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Kalau yang tadi ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Nah, kalau yang delta sama kayak yang alpha ya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, kapasitas untuk terbang atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata yang lain. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3.
Caranya sama teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act. Nah, berarti kita di sini hanya membutuhkan predikat saja. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Ada yang tahu mungkin sebelum saya menjawab, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa ya. Nah, di situ jawabannya yang alfa kan. Di situ dia adalah verb 2. Yang bravo kenapa salah? Passage itu kata benda. Ya, ketika kata benda sebelumnya ditambahkan preposisi contohnya in, of, through, with, without, dan lain-lain itu nama kelas katanya preposisi ya. Dia akan berubah menjadi kata keterangan, teman-teman, kata bendanya itu. Oke. Dan kata keterangan tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie ada verb ing, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa. Yang delta sama aja itu verb ing, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan the Sherman Anti-Trust Act dari tahun 1890 itu sah gitu ya, hampir secara bulat atau disahkan hampir secara bulat melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Contoh keempat mengenai materi kita hari pertama kemarin, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat yang paling gampang ya. Sebenarnya teman-teman cari subjeknya dulu juga nggak apa-apa ya. Misalnya nih, teman-teman cari subjek dulu. Kalau ditarik dari depan ada kata benda eclipse, tapi hati-hati teman-teman, ini bukan subjek. Seperti yang saya sampaikan tadi, subjek itu harus kata benda lepas. Kalau kata benda kok sebelumnya ada preposisi, yaitu di situ juri, teman-teman, dia akan berubah menjadi keterangan. Oke. The sun juga sama, itu kata benda, tapi karena sebelumnya ada preposisi, dia akan berubah menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek. Tarik dari depan, nah, shadow itu juga kata benda, tapi ada preposisi lagi, yaitu in. Dia jadi keterangan. The moon kata benda, ada of-nya, dia jadi keterangan. Nah, kalimat ini dipenuhi keterangan, teman-teman. Tidak ada subjek, tidak ada predikat. Nah, berarti teman-teman di sini diminta mencari subjek sama predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D yang subjek kemudian predikat. Ya betul, jawabannya adalah yang alpha. Di situ subjeknya adalah the earth, bumi ya, kata benda. Predikatnya adalah lies, artinya berada. Lies di sini bukan artinya berbohong ya, teman-teman. Tapi lies di sini artinya berada. Kalau yang bravo di situ tidak ada predikat sama sekali, malah ketambahan conjunction ya. Nggak boleh kalimat hanya memiliki subjek, tidak memiliki predikat, malah dimasuki conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Padahal subjek predikatnya cuma satu, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta hanya ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is deluged. Ya, subjeknya di paling depan itu yaitu each object. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya, teman-teman. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Eh, Kak, tadi yang belakangnya akhiran IT itu buat nyari apa ya tadi? Nah, jadi gini, beberapa kata itu dikenal dari akhirannya. Ya, teman-teman, mungkin ketika di kelas nanti saya akan menyebutkan kalau ada akhiran ini, 80% itu kelas katanya ini. Misalnya gitu, teman-teman. Kalau ada akhiran ini dan sebaliknya. Nah, contohnya gini. Atau kalau teman-teman pengen nyari itu di apa namanya di kamus, teman-teman kasih tanda ini karena itu bukan kata ya, teman-teman. Akhiran kata itu namanya suffix. Ada juga awalan kata namanya prefix. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu umum sekali kita mendapatkan suffix atau akhiran kata. Nah, akhiran kata itu bisa kita pakai untuk mengenali kelas kata dari kata tersebut ketika kita nggak tahu artinya misalnya. Itu ya. Nah, contohnya itu teman-teman, it kalau kita cari ya, jadi kata yang akhirannya it atau t aja yang nggak ada i-nya ya, itu adalah suffix. Suffix itu bukan kata, dia nggak punya arti teman-teman. Ya, tapi itu akhiran. Jadi merubah kelas kata sesuatu kelas kata menjadi ke kelas kata yang lain. Gitu ya. Contohnya nih, misalkan kita punya regular. Regular itu kata sifat, artinya teratur. Nah, tapi kalau ditambahkan it menjadi keteraturan atau tingkat keteraturan gitu ya. Yang mana itu adalah jadi kata benda. Nah, jadi bisa dibilang kalau teman-teman menemukan ada it berarti 80% atau kemungkinan besar itu adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya lagi misalnya teman-teman menemukan kata men.
Jadi teman-teman pengen ngecek nih, men itu akhiran apa sih? Nah, men itu bisa dikata benda, ya teman-teman. Contohnya adalah government. Dari kata govern artinya memimpin. Nah, government artinya pemimpin atau pemerintah. Kalau govern kan memerintah atau memimpin gitu tuh. Nah, contohnya lagi dari kata replace artinya menggantikan. Dikasih men jadi pergantian. Jadi kata benda dia. Develop artinya berkembang. Developments menjadi perkembangan. Jadi kata benda. Sama, sorry, ini mental ya, beda teman-teman. Developmental, governmental itu adalah kata sifat. Jadi kalau yang akhirannya ada al-alnya itu kata sifat. Tapi kalau men-men itu dia kata benda seperti itu. Berarti sama dengan kayak tion ya, Mister. Betul sekali. Itu namanya tambahan. Tion, ion gitu ya, teman-teman. Misalkan kita mau cek. Nah, tion itu sufiks atau akhiran kata yang dipakai di kata benda. Seperti jadi kalau teman-teman menemukan tion atau ion itu dia 90% atau 80% lah, jangan tinggi-tinggi ya. Dia adalah kata benda. Karena kenapa kok saya bilang persen teman-teman? Kenapa nggak selalu gitu? Karena di dalam bahasa Inggris, terutama di vocab, itu selalu ada pengecualian. Contohnya teman-teman menemukan kata function. Ya, function itu memang bisa kata benda teman-teman. Oke, sebentar, saya bukakan dulu. Nah, function itu memang dia bisa jadi kata benda, artinya adalah fungsi. Tapi kalau teman-teman geser ke bawah, function yang akhirannya tion itu juga bisa menjadi kata kerja. Artinya adalah beroperasi atau berfungsi. Dia menjadi kata kerja, teman-teman. Itu yang saya maksud tadi. Jadi dalam vocab atau dalam bahasa Inggris selalu ada pengecualian. Makanya ketika teman-teman belajar TOEFL dari hari pertama kemarin saya sampaikan, yang paling penting buat teman-teman adalah vocab. Nah, dari mana teman-teman memperkaya vocab? Hajar latihan. Kalau dapat vocab baru, ditulis dan dicari seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita dapat apa namanya vocabs yang apa suffix atau akhiran tadi ya, itu akan mempermudah kita walaupun kita nggak tahu artinya ketika di dalam soal. Jadi IT, ITO itu 80% kata benda. Jadi itu adalah kata benda kemungkinan seperti itu. Itu lebih memudahkan teman-teman. Gitu ya. Kembali lagi ke contoh soal tadi, teman-teman. Jadi di dalam soal kita sudah punya subjek, sudah punya predikat. Oke. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Yang alpha itu ada verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Jadi kalau kita masukkan ke dalam titik-titik tidak boleh karena nanti predikatnya double atau pemborosan. Gitu ya. Apalagi yang bravo, teman-teman. Yang bravo itu ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nah, nanti subjek predikatnya double. Nah, kalau yang Charlie kemungkinan malah bisa. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa menjadi predikat dan kita memang tidak membutuhkan predikat. Jadi kemungkinan Charlie malah bisa, teman-teman. Kita cek dulu yang delta. Yang delta itu adalah verb satu. Verb satu itu 80% dia adalah predikat. Nah, kita tidak membutuhkan predikat lagi ya karena nanti predikatnya double. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Kan tadi kan kita sudah belajar IT tadi ya, untuk mengenali bahwa itu adalah kata benda. Jadi setiap teman-teman menemukan ada IT, 80% dia kata benda. Nah, tadi saya sampaikan kalau berakhiran dengan al-al, 80% dia adalah kata sifat. Nah, ini kata sifat, electrical. Dia kata sifat mensifati atau menjelaskan kata benda yaitu charges artinya aliran. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek nih, misalkan benar gak sih kata Mister P, electrical itu apakah kata sifat? Cek aja di kamus, teman-teman. Jadi untuk memastikan gitu ya. Jadi electrical. Nah, electrical itu kelas katanya cuma satu, yaitu adjektif atau kata sifat seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kata sifat fungsinya mensifati kata benda. Nanti kita akan pelajari itu di hari ke-6. Seperti itu. Nah, cuman dari mengenal akhiran-akhiran kata itu akan memudahkan kita, walaupun nggak tahu artinya ketika teman-teman tes nanti itu adalah kelas katanya apa. Seperti itu. Nah, dari kelima contoh tadi nih, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu conjunction atau konektor, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Aman.
Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi kita hari ini. Saya mute dulu ya. Bentar. Mister, apakah nanti ada jeda waktu untuk sholat asar? Nah, ini yang saya nggak bisa ya, teman-teman. Jadi mohon maaf nanti atau gini, kalau teman-teman nanti misalkan mau live sebentar untuk sholat, nggak apa-apa, tapi jangan meninggalkan Zoom ya. Jadi Zoom-nya boleh teman-teman mute atau suaranya laptopnya teman-teman kecilin untuk teman-teman sholat, nggak apa-apa. Gitu ya, karena kalau saya nggak bisa, takutnya gini, teman-teman ada yang non-muslim, terus saya membuat teman-teman menunggu kan nggak sopan saya. Maksudnya saya nggak profesional gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada sesuatu misalkan mau sholat ataupun yang lain mau kamar mandi misalnya boleh apa namanya boleh tapi zoomnya jangan ditinggal, maksudnya jangan keluar dari zoom, takutnya nanti kelasnya tiba-tiba udah selesai, ketika absensi teman-teman tidak ada jadi dianggap tidak masuk gitu ya. Jadi tetap berada di zoom, suara laptop boleh di mute atau dikecilkan sekali, kemudian nanti teman-teman tinggal sholat ke kamar mandi atau yang lain juga boleh, silahkan seperti itu. Tapi kalau saya nggak bisa ya teman-teman, karena saya yakin pasti di sini ada yang non muslim juga gitu ya, jadi tidak semuanya muslim seperti itu. Oke, kita lanjut untuk materi kita hari ini teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelas kata namanya conjunction atau kata hubung. Dan conjunction ini di dalam kalimat fungsinya cuma satu ya, yaitu sebagai konektor atau penghubung. Seperti itu. Maaf teman-teman. Jadi fungsinya di dalam kalimat dia sebagai penghubung seperti namanya. Dan conjunction ini di dalam kalimat tidak wajib ada. Nah, dia hanya dibutuhkan atau hanya wajib ada ketika subjek predikat di dalam kalimatnya nanti lebih dari satu. Jadi kalau teman-teman menemukan subjek predikat di dalam kalimat kok lebih dari satu jumlahnya, maka teman-teman wajib carikan conjunction. Pastikan harus ada conjunction seperti itu. Jadi bisa dibilang conjunction itu dipakai di kalimat majemuk saja, gitu ya. Nah, contohnya nih, misalkan kalau teman-teman sebentar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang susunannya adalah conjunction subjek titik-titik koma subjek predikat. Berarti di titik-titik di situ yang hilang apa, teman-teman? Predikat. Ya, betul. Di situ kita kehilangan predikat, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih, mau nanya juga tadi kenapa yang belakangnya ing, kenapa bisa eh ing itu nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Nah, verb ing itu hanya bisa jadi predikat kalau ada auxiliary-nya. Jadi ada tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Atau nanti Miss Enggi bisa mengikuti materi hari pertama ya, mungkin karena saya lihat di grup ada yang baru dimasukkan teman-teman. Maksudnya kita sudah running, tiba-tiba ada dimasukkan di tengah-tengah. Jadi atau nanti gini, kalau teman-teman yang ketinggalan materi hari pertama, karena materi hari pertama itu fundamental atau pondasinya, ya untuk TOEFL structure, saya sarankan untuk mengikuti rekamannya dulu, seperti itu, gitu ya. Jadi ada, kenapa saya tidak menyebutnya subject verb seperti di buku ataupun mungkin teman-teman ada yang pernah kursus di tempat lain, tutornya nyebutnya subject verb. Kenapa? Karena tidak semua verb itu bisa jadi predikat, maka saya nyebutnya subject predikat teman-teman, seperti itu. Takutnya kalau saya nyebut subject verb, semua verb yang teman-teman temui di dalam bahasa Inggris dianggap sebagai predikat, padahal tidak. Gitu ya. Jadi ada tiga jenis kata kerja atau verb yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, atau kalau di dalam buku kita nyebutnya participle. Participle itu kata sifat, teman-teman, walaupun wujudnya kata kerja. Oke. Kemudian ada juga verb ing itu juga bisa dinamai gerund. Itu kata benda, walaupun wujudnya kata kerja. Oke. Dan yang terakhir ada namanya uh, participle itu ada dua tadi, maaf ya. Jadi participle itu ada verb ing sama verb 3. Aktif sama pasif. Tapi kalau gerund atau kata benda itu tadi itu hanya verb ing saja. Nah, itu alasan kenapa verb ing tidak bisa jadi predikat, karena verb ing itu di dalam kalimat fungsinya akan berubah menjadi dua itu. Kalau nggak benda ya sifat. Seperti itu. Itu ya. Kembali lagi ke conjunction tadi, teman-teman diingat-ingat conjunction tidak diperlukan di dalam kalimat, dia hanya diperlukan ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Oke, nah tadi teman-teman sudah bisa menjawab, kalau menemukan conjunction subjek, titik-titik subjek predikat, berarti di titik-titik harus dicarikan predikat. Contoh lagi kalau teman-teman menemukan di soal susunannya subjek predikat, titik-titik subjek predikat, berarti yang hilang di titik-titik apa? Conjunction. Conjunction, that's right. Nah, berarti di situ nanti di ABC teman-teman harus carikan conjunction. Gitu ya, untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya.
Kemudian yang terakhir, misalnya kalau teman-teman menemukan subjek predikat conjunction titik-titik, berarti yang hilang apa di situ, teman-teman? Subjek plus predikat. That's right, subjek dan juga predikat. Kadang yang hilang bukan cuma satu ya, teman-teman. Jadi bisa saja yang hilang itu subjek sama predikat, itu bisa. Nggak selamanya yang hilang itu cuma satu bagian ya, kadang dua, kadang bahkan tiga. Jadi conjunction, subjek, predikat itu bisa aja seperti itu. Nah, intinya secara konsep atau penggunaan dasar dari conjunction semudah ini sebenarnya ya, teman-teman. Nah, tapi kenapa saya bilang sebenarnya? Berarti kan ada sesuatu yang saya belum sampaikan gitu ya. Yang bikin nggak enak di bab conjunction ini adalah conjunction ini terbagi menjadi dua jenis atau dua kategori. Oke, ada conjunction dari keluarganya fanboys, ada juga conjunction yang selain fanboys. Fanboys ini cuma singkatan ya, teman-teman, dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, itu awalannya kalau diambil semuanya jadinya fanboys. For di sini bukan artinya untuk atau demi. For di sini artinya karena. Karena for yang artinya untuk atau demi itu preposisi, bukan conjunction, teman-teman. Oke, beda kelas kata, beda penggunaan. Kemudian ada and, artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi, sama kayak but ya, sinonim, so artinya sehingga. Nah, itu adalah conjunction fanboys. Jadi fanboys itu cuma ada 7 anggota. Nah, sedangkan kalau teman-teman menemukan kata yang dicek di kamus kelas katanya adalah conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet. So, berarti itu semuanya masuk ke dalam selain fanboys. Ada banyak sekali, teman-teman. Ya. Contoh nih, sama-sama kita mau bilang karena. Kalau di selain fanboys kita punya because atau since, itu artinya karena. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati dengan satu kata ini ya, yaitu because of. Ini beda, teman-teman. Because of itu, walaupun artinya sama-sama karena, kelas katanya adalah preposition atau preposisi. Yang mana fungsi dari preposisi adalah merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan. Seperti itu. Sedangkan because sama since, karena dia conjunction ya, setelahnya harus diikuti subjek predikat. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati because sama because of itu dua kata yang berbeda walaupun artinya sama. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita punya when, once, sama us, artinya ketika, teman-teman. Kemudian berikutnya ada where, di mana, seperti yang saya sampaikan kemarin ataupun tadi ya. Setiap teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Walaupun kalau teman-teman cek di kamus itu bukan. Gitu. Kalau where itu teman-teman cek di kamus kelas katanya adverb. Keterangan ya. Nah, tapi kalau di soal structure TOEFL itu kita menganut ke penggunaannya, teman-teman. Jadi penggunaannya sama kayak conjunction. Setelahnya harus diikuti subjek predikat lagi. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya which, who, sama that, artinya yang. Nah, ini sebenarnya ada penggunaan khusus untuk which, who, that ini ya. Kenapa kok saya tebelin? Tapi nanti untuk penjelasannya kita bahas di hari ke-10. Materi terakhir structure, teman-teman. Oke, untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, which, who, that, karena dia 5W1H ya, which sama who-nya, that itu juga conjunction. Nah, anggap dia sebagai conjunction. Seperti itu. Nah, berikutnya that itu juga bisa berarti bahwa. Kemudian while artinya sedangkan juga bisa berarti di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever artinya kapanpun. Although artinya meskipun, bisa juga though saja ataupun even though itu sinonim ya, mereka conjunction semua, teman-teman, artinya sama meskipun. Berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya adalah whose daughter, yang anak perempuannya. Whose house, yang rumahnya. Whose car, yang mobilnya. Whose friends, yang teman-temannya, dan lain-lain. Berikutnya ada the way, how, sama us artinya seperti atau sebagaimana. Dan masih banyak lagi. Tidak cukup kalau kita sebutkan dalam satu pertemuan gitu ya, teman-teman. Nah, intinya kalau teman-teman menemukan conjunction tapi dia selain for, and, nor, but, or, yet. So, itu masuk ke dalam yang selain fanboy. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya. Kenapa conjunction itu dibedakan menjadi dua? Kenapa conjunction fanboys ini dipisahkan dari conjunction yang lain? Padahal kan dia juga conjunction, sama-sama conjunctionnya, teman-teman. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Nah, karena ada perbedaan penggunaan, ya. Nah, perbedaan penggunaan pertama adalah
conjunction fanboys itu hanya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat, tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal misalnya ada dua subjek, dua predikat, kan berarti kita butuh satu conjunction. Tapi kok titik-titiknya di paling depan atau di awal kalimat, terus di pilihan ganda diawali oleh ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Itu pasti salah karena conjunction fanboys tidak boleh di awal kalimat. Sedangkan untuk conjunction selain fanboys, itu boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat. Gitu ya. Nah, jadi pola kalimatnya kalau kita menggunakan conjunction fanboys nanti cuma satu. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, uniknya tapi fanboys ini boleh menghubungkan lebih dari satu subjek predikat, teman-teman. Syaratnya dikasih koma lagi ya. Misalnya subjek predikat, koma, subjek predikat, koma, subjek predikat, koma, kemudian fanboys, subjek predikat lagi. Itu boleh. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, itu hanya menghubungkan dua SP ya. Dan tempatnya karena boleh dipindah-pindah tadi, boleh di tengah, boleh juga di awal, maka pola kalimatnya nanti setidaknya ada tiga ini. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah kenapa conjunction fanboys itu kok dibedakan dari conjunction yang selain fanboys? Karena conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Gitu ya, walaupun dia juga bisa. Contohnya seperti ini. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, di situ ada conjunction fanboys yaitu and, teman-teman. Subjek predikat di kalimat ini ada tiga, yaitu I love, I love, I love. Nah, karena sama-sama I love, itu bisa kita sebutkan satu saja I love-nya. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Tanpa merubah arti. Jadi, I love apples, oranges, dan mangoes itu saya suka apel, jeruk, dan mangga. Kalau teman-teman perhatikan di kalimat ini memiliki fanboy satu, yaitu and di situ ya. Nah, tapi subjek predikatnya cuma satu, yaitu I love. Nah, karena sebenarnya itu ada tiga, tapi dipendekkan karena subjek predikatnya sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys itu nggak bisa di recast seperti ini, nggak bisa. Ya, jadi harus lebih dari satu subjek predikat. Contohnya, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka itu, maksudnya karena apel itu merupakan sumber vitamin A misalnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itulah yang membedakan conjunction fanboys sama selain fanboys. Tapi mereka sama-sama conjunction. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Atau kita ke contoh soalnya. Jadi caranya seperti ini. Sama pertanyaan saya ke teman-teman nih. Adakah teman-teman di soal menemukan kata kerja sebagai predikat? Kalau ada kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Oke, good. Ya betul, ada occurred sama when. Itu dua-duanya verb 2, teman-teman. Dan verb 2 itu sama kayak verb SES, hanya bisa menjadi predikat. Oke. Nah, sekarang kita cek subjek dari masing-masing predikat. Karena ada predikat harus ada subjek gitu ya. Subjek dari occurred itu adalah a power failure. Itu subjeknya, teman-teman. Subjek dari predikat went adalah the lamps. Nah, karena kalimat ini memiliki dua subjek, dua predikat, maka kita membutuhkan yang namanya conjunction. Nah, di pilihan A, B, C, D, conjunction cuma satu. Ada yang masih ingat A, B, C, D tadi conjunction yang mana, teman-teman? Yang B. Ya, yang bravo ya, yang B. Seperti itu. Ya, that's right. Yang bravo, teman-teman. Yang alpha, then walaupun kalau dimasukkan ke sini nanti artinya enak, teman-teman, diartikan itu masuk akal dalam bahasanya, tapi karena kelas katanya tidak tepat, maka tidak bisa. Dan itu kata keterangan, teman-teman. Nggak bisa kata keterangan untuk menghubungkan dua SP, nggak bisa. Oke? Kalau di soal structure TOEFL ya, karena kalau teman-teman belajar di IELTS nanti ada namanya connective devices untuk menghubungkan dua titik. Itu bisa pakai kata keterangan. Tapi karena di soal structure itu nggak ada satu soal dua titik,
Pasti titiknya cuma satu, berarti satu kalimat. Maka tidak bisa keterangan itu menghubungkan dua SP. Saya sampaikan seperti itu di kelas TOEFL, gitu ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie sama Delta itu memiliki dua kelas kata. Dia bisa menjadi kata sifat, dia juga bisa menjadi kata keterangan. Nah, tapi kita nggak butuh kata sifat, juga tidak butuh kata keterangan. Kita butuhnya kata hubung atau konjungsi, conjunction gitu ya. Nah, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Adakah yang sudah nemukan predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Oke, good. Late-nya tidak ikut, Mas. Jadi was aja, kata kerjanya aja gitu ya. Was itu adalah, sorry teman-teman, was itu adalah predikat. That's right. Kemudian ada lagi nggak predikat? Ada juga missed. Betul, di situ missed verb 2 ya, dia predikat juga. Nah, sekarang kita cek satu-satu subjeknya untuk setiap predikat. Was ini belum punya subjek karena sebelumnya titik-titik berarti harus dicarikan subjek. Missed subjeknya adalah yang I. Nah, tapi teman-teman jangan cuma mencari subjek ya, karena kalimatnya nanti memiliki dua SP atau dua subjek predikat, maka kita juga membutuhkan conjunction. Jadi di sini kita harus carikan conjunction sama subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, D yang conjunction sama D. subjek. Ya, betul, yang delta. Ya, di situ conjunctionnya since, subjeknya adalah he. Alpha nggak bisa karena cuma subjek, tidak ada conjunction. Bravo tidak bisa karena conjunction aja, tidak ada subjeknya. Charlie juga tidak bisa karena dia cuma kata benda. Tidak ada conjunction atau kata hubungnya. Oke, nah jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Sebentar. Mister, kalau yet, nggak bisa. Yet itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yet itu salah satu anggota fanboys, dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau yet subjek predikat, koma subjek predikat tidak bisa. Tetap salah meskipun ada koma karena penempatan. Conjunction fanboys tidak boleh ditempatkan di awal kalimat. Seperti itu, Mister. Itu ya. Tapi kalau misalkan yet-nya itu setelah koma itu malah boleh. Jadi subjek predikat, koma, yet, subjek predikat itu boleh. Seperti itu. Oke, nice. Kita sekarang ke latihan buat teman-teman ya. Sebentar saya mute dulu. Dan untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan ke saya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih konsentrasi, tidak terganggu dengan jawaban teman-teman yang lain. Silahkan di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Hampir semuanya menjawab Bravo. Ada juga menjawab Alpha. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is ya, teman-teman. Subjeknya adalah the management. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik di setelah predikat yang tidak punya arti, yaitu to be, teman-teman. To be kalau berdiri sendiri itu dia nggak punya arti, hanya buat syarat aja. Dan setelahnya to be itu boleh diikuti kelas kata apapun. Syaratnya kalau diikuti kata kerja harus verb ing atau verb 3, itu aja. Tapi kalau setelahnya diikuti kata benda boleh, kata keterangan boleh, kata sifat juga boleh. Itu ya. Kalau kita cek yang alpha, di situ ada, nah hati-hati teman-teman, di sini ada fanboys ya. Fanboys itu harus menghubungkan yang setara atau paralel. Oke. Nah, responsible itu adalah kata sifat. Sedangkan setelahnya N itu the National Park Service itu adalah kata benda. Karena tidak setara, tidak bisa. Karena nanti diartikan juga nggak bisa, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, the responsibility itu kata benda.
Ya, ini keterangan. Jadi kata benda diikuti keterangan tidak ada masalah. Ya, teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, berarti ini subjek ya, teman-teman. Dan kita tidak menemukan conjunction di soal, tidak menemukan conjunction juga di pilihan Charlie, nggak bisa. Karena kalau kita masukkan satu subjek predikat lagi, alias kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu subjek satu predikat, harus ada conjunction atau kata hubung. Sedangkan di soal tidak ada kata hubung, di Charlie tidak ada kata hubung. Seperti itu. Gitu ya. Sebentar ada pertanyaan Kak, kalau yang tadi Kakak bilang boleh ditulis aja nggak yang ya biar ngerti. Yang mana Miss? Karena saya bilang banyak sekali ini tadi. Yang mana nih? Ya, apakah ya, akhiran kata tadi kayak itu atau yang mana? Saya juga lupa sendiri teman. Tapi tenang aja, intinya di kelas online itu teman-teman akan selalu ada rekaman. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan bisa mengikuti dari rekaman dan memang sangat saya sarankan karena ketika sambil saya menjelaskan tidak disarankan teman-teman menulis karena kecepatan saya ngomong dan kecepatan kecepatan teman-teman menulis pasti beda, pasti cepat saya ngomong. Seperti itu karena gerak jari belum nanti kalau kecoret atau salahnya apa tulisannya misalkan salah gitu pasti dihapus atau dicoret-coret terus diganti gitu ya. Itu akan menyita waktu gitu. Jadi kalau teman-teman mengambil catatan saya sarankan nanti lewat rekaman kelas dan pasti ada. Nanti setelah kelas akan saya kirimkan rekaman kelas dan itu bisa di-post. Jadi ketika teman-teman mencatat sesuatu di-post dulu, dicatat, kemudian dilanjut lagi. Nanti dicatat lagi, di-post lagi dan seterusnya seperti itu. Mungkin bisa diperjelas, Miss, untuk bagian mana yang mungkin harus saya tulis supaya nanti saya tulis. Sambil saya menjelaskan ini dulu ya. Nah, kalau yang delta di situ ada conjunction, teman-teman, that gitu ya. Ada subject the National Park Service. Sorry, ini subjek ya karena setelah conjunction, tapi tidak ada predikat lagi, jadi nggak bisa. Kalau kita masukkan conjunction ya harus ada subjek predikat lagi, teman-teman. Oke, nah jadi delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya tadi adalah yang Bravo. Oke. Nah, nanti kalau diartikan manajemen monumen-monumen nasional atau apa ya manajemen di sini mungkin maksudnya perawatan gitu teman-teman. Jadi perawatan monumen-monumen nasional di Amerika Serikat merupakan responsibility atau tanggung jawab atau tugas gitu ya dari National Park Service atau uh, ya service atau jasa taman nasional seperti itu. Gimana Miss Enggi atau Mr. Enggi? Saya juga lupa soalnya bagian yang mana nih yang harus saya tulis. Atau kita lanjut dulu ya, nanti mungkin sambil Miss Anggi memastikan dulu maksudnya yang mana yang harus saya tulis nanti saya tulis gitu ya. Silakan dicoba dulu untuk teman-teman yang lain mungkin waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada was, teman-teman. Subjeknya adalah it, gitu ya. Kata ganti. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat yang alpha, di situ ada conjunction. Oke, jadi that di situ dia sebagai conjunction ya. Setelahnya ada subjek, the United Mine Workers, teman-teman. Sama predikat yaitu was established. Jadi kemungkinan yang alpha bisa. Jadi kalau kita masukkan subjek predikat lagi ya harus ada conjunctionnya. Atau saya balik. Kalau kita mau masukkan conjunction harus ada subjek predikat lagi. Nah jadi yang alpha kemungkinan bisa karena di situ lengkap conjunction, subjek, predikat. Kita cek yang bravo. Yang bravo di situ ada subjek di establishment. Oh tidak ada ya, maksudnya di sini kata benda teman-teman. Nah kata benda di sini diletakkan di setelah objeknya atau di setelah keterangan tidak jelas nanti fungsinya kata benda itu sebagai apa di sini ya. Jadi gini teman-teman, di dalam kalimat kata benda itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek, dia sebagai objek. Nah kalau di sini dia dibilang sebagai subjek, predikatnya yang mana? Kan nggak ada setelahnya kata kerja atau predikat.
Gitu ya. Apalagi di soal sudah ada subjek, tidak ada conjunction, di pilihan Bravo juga tidak ada. Nggak bisa kita masukkan subjek. Nah, selain subjek, kata benda juga bisa fungsinya sebagai objek. Objek itu jatuhnya di setelah kata kerja yang butuh objek, misalnya membeli, misalnya mencari, misalnya meminjam, gitu ya, itu harus ada objeknya. Nah, tapi keterangan itu nggak boleh ada objeknya, teman-teman. Nah, jadi kata benda ini nanti fungsinya tidak jelas sebagai subjek atau objek. Seperti itu. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, nah tiba-tiba diikuti predikat. Nggak bisa ya, teman-teman, nanti jadi kalimat tanya. Dan di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada kalimat tanya. Oke, jadi kalau menemukan conjunction pasti setelahnya subjek dulu baru predikat. Oke, teman-teman, jadi Charlie tidak bisa. Oke, urutannya ini tidak tepat, teman-teman. Kalau yang delta, di situ ada subjek, ada predikat tapi tidak ada conjunction, tidak bisa ya. Jadi kalau kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi ya harus ada conjunction. Tapi di situ nggak ada. Jadi ya sudah, berarti jawabannya yang alfa tadi. Nanti kalau diartikan adalah di tahun 1890 bahwa eh, serikat gitu ya. Jadi atau perserikatan pekerja tambang Amerika itu didirikan sebagai sebuah serikat tenaga kerja. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, jangan takut salah, kita belajar. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, semuanya hampir hampir semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari, maaf teman-teman, kepencet. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata rely. Rely itu sama dengan depend, artinya bergantung gitu ya. Subjeknya adalah they. Kemudian ada kata kerja lagi yaitu hunt, artinya berburu. Subjeknya adalah owls. Nah, berarti kalimat ini memiliki dua SP atau dua subjek, dua predikat. Berarti di sini kita butuh conjunction. Oke, untuk menghubungkan dua SP kita membutuhkan conjunction. Dan karena titik-titiknya di paling depan, kita hanya bisa carikan conjunction yang selain fanboys. Nah, yang alpha kemungkinan bisa ya, teman-teman, karena dia because conjunction selain fanboys. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, by reason of itu preposisi. Preposisi tidak bisa menghubungkan dua SP. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ini ada dua conjunction-nya. Ada since, ada that. Ini satu-satu saja atau salah satu saja. Oke, nah ini pemborosan conjunction. Jadi Charlie tidak bisa karena ada dua conjunction ya. Kalau yang delta, juto itu dia adalah preposisi, teman-teman. Sama kayak because of. Oke, nah kita butuhnya conjunction bukan preposisi. Nah jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, karena mereka bergantung pada penglihatan malam, burung hantu itu berburu secara efektif dalam kondisi yang minim cahaya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, ada juga bravo, ada juga delta ya. Antara alfa, bravo, atau delta kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata lay. Itu verb 1, subjeknya adalah ground nesting birds. Ya, kata benda intinya adalah di birds-nya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya titik-titik ada fanboys. Nah, fanboys itu kalau sebelumnya nggak ada komanya, dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, teman-teman.
ya. Nah, jadi setelahnya titik-titik ini nanti harus ada yang sama di bagian predikat sini, ya. Intinya mulai dari lay sampai depression sini harus ada yang sama, seperti itu. Yang alpha di situ ada verb ing. Nah, padahal sebelumnya fanboys itu tidak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada verb satu. Nah, kemungkinan bravo bisa karena sebelumnya n ada verb satu juga yaitu lay. Oke, teman-teman. Kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang Charlie ada to verb satu, padahal sebelumnya fanboys kan nggak ada to verb satu, teman-teman. Berarti yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta ada their cover of. Nah, yang delta ini salahnya adalah of itu kan preposisi, teman-teman. Setelahnya titik-titik ada preposisi lagi. Nah, preposisi, sorry, ini over ini keterangan, maaf, dia bukan preposisi, tapi keterangan ya, karena setelahnya ada preposisi, teman-teman. Jadi ini kata keterangan, yang mana tidak bisa, preposisi itu harus diikuti kata benda setelahnya, baru dia nabrak preposisi lagi, bukan kata keterangan. Jadi yang delta salahnya adalah di kata of-nya, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, burung yang bersarang di tanah itu bertelur di cekungan-cekungan yang dangkal dan menutupi telur-telur mereka eh, atasnya dengan rumput. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata is, subjeknya adalah the common starling. Kemudian ada conjunction atau kata hubung sebelumnya yaitu although. Berarti kita butuh satu subjek, satu predikat lagi, teman-teman. Tarik di belakang. Nah, di situ belum ada kata kerja sebagai predikat, belum ada juga sebagai subjeknya. Nah, tugas kita di sini adalah mencarikan subjek sama predikat lagi. Ya, betul jawaban teman-teman yaitu yang alfa. Oke. Kalau yang bravo salah karena ada conjunction lagi atau kata hubung lagi. Nah, di dalam kalimat itu kalau ada dua conjunction sebenarnya nggak apa-apa. Tapi subjek predikatnya nanti harusnya ada tiga. Sedangkan kalau kita masukkan yang bravo itu subjek predikatnya cuma dua, teman-teman. Jadi nggak boleh ada dua conjunction, subjek predikatnya cuma dua, nggak bisa. Gitu ya. Kalau yang Charlie sama, di situ ada fanboys. Apalagi sebelumnya fanboys ada koma ya, teman-teman. Nah, itu kita butuh subjek predikat lagi setelahnya. Nanti subjek predikatnya ada tiga harusnya. Jadi yang Charlie tidak bisa, di situ kehilangan subjek, malah ketambahan fanboys lagi. Kalau yang delta sama, teman-teman. Di situ ada so. Nah, ini juga kebalik ya. Predikat dulu baru subjek. Nggak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dia artikan, meskipun burung starling umumnya, gitu ya, merupakan seekor burung hutan, dia itu bisa beradaptasi terhadap eh, lingkungan kota di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Ada juga Charlie. Oke, antara Delta atau Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata advances. Subjeknya agriculture. Ada conjunction even though. Maka kita butuh satu subjek, satu predikat lagi. Nah, di situ ada predikat lagi eliminates. Ya. Nah, tapi belum ada subjeknya, teman-teman. Jadi di sini kita hanya membutuhkan subjek saja. Oke, jadi cari A, B, C, D yang subjek saja. Yang alpha, di situ ada so-nya, conjunction. Itu fanboys, teman-teman. Jadi nggak bisa ya.
Kalau yang Bravo sama, itu ada fanboys-nya. Nggak bisa juga. Oke. Kalau yang Charlie, nah ini subjek. Kemungkinan yang Charlie bisa. Kalau yang Delta ada subjek, tapi ketambahan predikat lagi. Nah, nanti predikatnya ada 3, teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, even though agriculture advances with technology, it by no means eliminates all farming risks. Jadi kalau diartikan, meskipun pertanian itu semakin maju dengan teknologi atau berbarengan gitu ya, maksudnya bersamaan dengan teknologi, maksudnya teknologi. Nah, by no means itu satu kata, teman-teman, artinya tidak. Jadi dia itu tidak mengeliminasi, itu menghapus atau menghilangkan seluruh resiko-resiko pertanian, atau apa ya bahasa saya yang enak itu, gak enak kalau diartikan resiko ya teman-teman. Eh, Apa namanya? Intinya masalah-masalah pertanian seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek bersama ya teman-teman. Di situ ada predikat deals. Nah, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma ya teman-teman. Kalau dua malah boleh. Nah, berarti subjeknya di situ adalah urban studies. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya objek dari dari with ya, betul. Preposisi harus ada objeknya. Objeknya city planning. Di setelah titik-titik ada objek lagi, teman-teman, yaitu urban development. Nah, kalau di dalam kalimat ada dua bagian kalimat yang diulang atau yang setara, itu berarti tugasnya di sini adalah penghubung dari dari keluarganya fanboys. Jadi yang bisa kita masukkan di sini adalah keluarganya fanboy saja, teman-teman. Antara yang alpha atau yang bravo. Nah, bedanya yang alpha, but itu kan artinya tetapi atau namun gitu ya. Kalau yang alpha, and itu artinya dan adalah. Kalau but itu menghubungkan dua yang bertentangan. Kalau sebelumnya negatif, setelahnya positif. Atau kebalikannya. Kalau sebelumnya positif, setelahnya negatif. Nah, tapi kalau fanboys itu menghubungkan yang sama, teman-teman. Jadi positif sama positif atau negatif sama negatif. Nah, kalau kita lihat sebelumnya titik-titik itu kan city planning, perencanaan kota. Kesannya positif, tidak ada kata not di situ, tidak ada kata no ataupun yang negatif-negatif gitu ya, teman-teman. Setelahnya ada urban development, perkembangan perkotaan. Sama, itu juga tidak ada not-nya, juga tidak ada kata-kata yang arahnya ke artinya negatif. Jadi nggak bisa, teman-teman ya. Maksudnya bukan nggak bisa, maksudnya setara, sama-sama positif maksud saya. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Bravo. Kalau yang alfa ini harus bertentangan, negatif sama positif atau positif sama negatif. Nah, nanti kalau diartikan, urban studies atau penelitian urban, yaitu penelitian interdisciplinary mengenai area kota, itu berhadapan dengan atau berurusan dengan perencanaan kota dan perkembangan kota, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa. Enggak, ternyata semuanya menjawab alfa. Saya kira ada jawaban lain. Enggak, semuanya menjawab alfa ya. Teman-teman, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada kata are, subjeknya adalah they.
Nah, di depan sendiri itu ada kata because yang mana dia menghubungkan dua SP ya, pasti karena dia selain fanboys, teman-teman. Berarti di sini kita wajib carikan subjek sama predikat. Oke, jadi cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Bravo tidak bisa karena hanya ada subjek, tidak ada predikatnya. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie sama, hanya ada subjek, tidak ada predikatnya. Kalau yang delta juga sama, hanya ada subjek, tidak ada predikatnya. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, karena lichens ini ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia itu jenis jamur tapi kayak kerak gitu teman-teman. Jadi lichens itu bisa bertahan hidup di permukaan batu yang gundul. Jadi yang nggak ada tanahnya gitu maksudnya. Jadi karena lichen itu bisa hidup di batu yang gundul, mereka itu jumlahnya banyak atau mereka itu banyak ditemui gitu ya di area-area pegunungan yang harsh, harsh itu keras, maksudnya kondisinya itu keras gitu teman-teman. Arctic tundra itu adalah hutan apa bahasa saya ya? Hutan pinus Arctic. Dan juga desert itu adalah gurun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban Bravo, ada jawaban kalau nggak Charlie ya Delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Di situ ada kata promoted, artinya mempromosikan atau mengangkat gitu ya. Subjeknya adalah Industrial Revolution. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah objeknya promoted ya, yaitu the urbanization of Europe sama the rise of factory-based economies. Nah, berarti di sini tempatnya fanboys, yang mana karena dua-duanya ini positif, maka cari yang N. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke. Karena kalau yang alfa itu dipakainya untuk menghubungkan dua yang berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif atau kebalikannya. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, eh, revolusi industri atau industrial revolution di akhir abad ke-18 itu mengangkat urbanisasi di Eropa dan juga bangkitnya atau apa ya, kemunculan gitu ya, perekonomian yang berbasis pabrik. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, dicoba dulu ya teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Oke, kita cek bareng ya teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ predikatnya adalah are prioritized. Nah, subjeknya ini ada dua ya, teman-teman. Tapi kita anggap satu aja karena dia dihubungkan dengan fanboys, yaitu precise technique dan juga graceful movements. Nah, ini kita anggap satu saja karena predikatnya cuma satu, yaitu are prioritized. Alias fanboys di sini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan dua S, teman-teman. Dua subjek saja, kita anggap satu ya. Kemudian setelah koma, di situ ada predikat lagi, yaitu convey. Subjeknya adalah expressive gestures. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction, teman-teman. Oke. Nah, A, B, C, D yang conjunction itu cuma dua. Kalau enggak Bravo, sorry, maaf.
Kalau nggak alpha ya Charlie Bravo bukan ya. Despite itu preposisi, teman-teman. Oke. Sama yang delta itu with itu juga preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction di situ. Nah, bedanya apa? And itu adalah fanboys. Ya, sebelumnya kalau dia menghubungkan dua SP harus ada komanya, di situ ada komanya, teman-teman. Nah, kalau whether itu kebalikannya. Ya, dia jangan dikasih koma, teman-teman. Oke, walaupun dia conjunction. Oke, nah jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca dalam balet klasik, teknik yang tepat dan juga gerakan yang anggun itu diprioritaskan. Dan gerakan-gerakan tubuh yang ekspresif itu menyampaikan cerita tanpa kata-kata yang diucapkan. Seperti itu. Nah, itu adalah materi kita tentang conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute, silakan sambil saya absen. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, teman-teman. Kak, tadi saya mau nanya, Ya, boleh, Miss, silakan. Sambil saya absen ya, Miss. yang weather kenapa nggak bisa ya? Kan Oke, tadi baik. kan Heeh. tapi dia Jadi, konjak tapi kenapa? oke, jadi weather itu kalau dia kan conjunction ya, teman-teman. Jadi CSP-nya itu nanti, jadi conjunction subjek predikatnya itu sebelum weather-nya jangan dikasih koma, teman-teman. Gitu ya. Beda dengan fanboys. Kalau fanboys itu kalau dia menghubungkan dua SP harus ada komanya. Nah, kita cek di kamus ya, kita cari kata weather. Jadi walaupun dia conjunction, kalau kita cek di kamus ya, teman-teman, tapi nggak boleh weather itu sebelumnya dikasih koma nggak bisa. Kalau teman-teman perhati, kecuali gini, weather yang artinya ini teman-teman used to say that something definitely will or will not happen whatever the situation is. Jadi artinya sama kayak whatever atau entah gitu ya teman-teman. Nah jadi tapi kalau jadi weather itu adalah artinya apakah atau entah juga bisa seperti itu. Contohnya di sini Maurice asked me. Jadi Maurice itu menanyai saya whether I needed any help. Apakah saya atau entah saya memerlukan bantuan. Nah, di situ tidak boleh ada koma, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau di teman-teman cari lihat di bawah itu ya, itu dipakai di speaking, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja yang berdiri sendiri seperti ini, tidak ada subjek sebelumnya, dia adalah kalimat perintah. Nah, di soal structure TOEFL itu juga nggak ada kalimat perintah. Makanya jangan berpatokan sama ini ya, teman-teman. Jadi hati-hati. Juga jangan berpatokan sama ini. Jadi ini tuh kalau diartikan entah. Maksudnya gimana ya ngomongnya? Sama kayak eh, sama kayak apa? Sama kayak either artinya, teman-teman. Oke, dia adalah kata keterangan nanti kalau kita samakan dengan either seperti itu. Nah, jadi whether yang artinya apakah itu jangan dikasih koma seperti itu. Nah, weather ini kalau diartikan tuh seperti ini, teman-teman. I'm sure we'll see each other again soon. Saya yakin kita akan bertemu satu sama lain segera. Entah itu di sini atau di New York. Nah, itu kalau teman-teman lihat setelahnya weather pun nggak ada subjek predikatnya, ya kan? Nah, tapi kalau weather yang dia adalah conjunction, contohnya ini, he asked me whether itu sebelumnya jangan dikasih koma. Itu sudah materi kita hari ke-10 nanti tentang noun clause. Seperti tapi nggak apa-apa karena di sini keluar ya, karena kesalahan saya juga memilihkan soalnya, teman-teman. Jadi whether itu sebelumnya jangan dikasih koma, sedangkan kalau teman-teman perhatikan tadi di soal, itu sebelumnya titik-titik ada komanya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita masukkan whether seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat? Atau teman-teman juga bisa menggunakan mengartikan. Contoh ya ini kalau diartikan ya teman-teman. Dalam balet klasik, teknik yang tepat dan juga gerakan yang anggun atau yang indah atau yang elok gitu ya, itu diprioritaskan. Apakah gerakan-gerakan ekspresif menyampaikan naratif atau cerita tanpa kata-kata yang diucapkan? Enak nggak kalau didengar? Bandingkan dengan ketika kita pakai N. Kalau kita pakai N jadi artinya seperti ini. Dalam balet klasik, teknik yang tepat dan juga gerakan yang anggun atau yang elok atau yang indah, yang cantik gitu ya, itu diprioritaskan. Dan gerakan-gerakan tubuh yang ekspresif itu menyampaikan cerita tanpa kata-kata yang diucapkan. Seperti itu.
Dapat nggak Miss maksud saya? Kenapa whether tidak boleh dikasih koma? Ngerti, Kak? Dapat ya. Jadi itu masalah vocab. Sekali lagi teman-teman nanti kalau teman-teman dapat vocab mohon ditulis seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Iya. Miss izin tanya, Mister izin tanya. Boleh, Miss, silakan. Yang tadi soal urban itu kan yang funboy sih lebih ke. Heeh, Nah, ya ini kan udah ada subjek, terus ada predikat. betul. Misalkan kan tadi dijelaskan udah lengkap gitu kan. Berarti dia Betul. pakai funboy dicarinya gitu ya. Tidak selalu. Jadi gini, Eh, kenapa kok kita tadi pilih fanboys? Jadi fanboys itu kan di pilihan ganda itu kan semuanya conjunction teman-teman. But itu conjunction, and itu conjunction, how itu kalau teman-teman cek yang saya sampaikan tadi ya 5W1H itu conjunction teman-teman. Whether yang barusan kita cek dia adalah conjunction juga. Nah semuanya conjunction teman-teman. Nah di sini kita tidak bisa memasukkan conjunction yang selain fanboys. Jadi yang Charlie kan itu selain fanboys ya. Delta juga nggak bisa karena dia juga selain fanboys. Kenapa kok nggak bisa? Karena conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP, Miss. Sedangkan setelah titik-titik kita tidak menemukan subjek predikat lagi, hanya kata benda saja. Yang mana kata benda ini berarti karena nggak ada predikat setelahnya, berarti dia bukan subjek tapi objek. Nah, berarti di sebelum titik-titik itu ada objek yaitu city planning, objek dari preposisi with, dan juga urban development itu juga objek dari preposisi with. Ya kan? Nah, karena untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama atau kita nyebutnya tadi adalah paralel yang saya sampaikan di atas tadi ya, intinya di sebelum ketika saya menjelaskan conjunction selain fanboys tadi, conjunction fanboys tadi namanya parallel structure. Jadi dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Contohnya tadi I love apples, oranges, and mangoes. Nah, itu oranges, apple, sama mangoes itu objek yang dianggap satu. Makanya dihubungkan pakai fanboys and. Nggak bisa di situ kita bilang I love oranges, mangoes because misalkan apalagi apples itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama atau yang setara kita hanya bisa pakai yang fanboys. Jadi antara alpha atau bravo. Nah, alpha bedanya sama bravo apa? Alpha itu menghubung karena but kan artinya namun atau tetapi, teman-teman. Jadi itu menghubungkan dua yang berlawanan atau bertentangan. Yang satu positif, yang satu negatif. Tapi di sini kan sama-sama positif gitu. Jadi tidak bertentangan idenya atau gagasannya. Jadi hanya menambahkan saja. Nah, itu adalah fungsinya and. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, kalau misalnya di kalimat kita tidak membutuhkan conjunction selain fanboys, apakah kita membutuhkan conjunction fanboys? Belum tentu, Miss. Jadi dicek dulu apakah di situ menghubungkan bagian subjek, bagian predikat yang sama. Maksudnya menghubungkan bagian kalimat yang sama atau tidak. Kalau yang sama berarti iya, kemungkinan dia bisa diisi sama fanboys. Seperti. Tapi kalau misalkan di sini kata benda gitu ya, ternyata di sini kata sifat aja, berarti kan tidak setara. Jadi tidak bisa kita masukkan oh fan. iya, baik. Berarti kalau di dalam soal ini nih yang urban studies ini, berarti kan dia karena ada subjek dan predikat aja gitu, nggak ada subjek predikatnya lagi gitu. Betul. Makanya pakai itu ya. Kalau misalkan ada lagi nih subjek predikat yang lainnya, mungkin dia pakai yang Charlie, conjunction itu ya, Charlie Mister atau Delta, betul, Charlie atau betul. Delta itu Mm-mm. ya. Tapi karena dia di sini adanya setara objek gitu kan, jadi pakainya yang itu gitu ya, Mister. Betul, that's right. Nah, itu kembalinya ke sini tadi, Wes. Jadi, perbedaannya conjunction fanboys sama selain fanboys. Sebentar, nah ini. Perbedaan conjunction fanboys sama selain fanboys yang terakhir adalah, jadi conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP, walaupun boleh, teman-teman. Conjunction fanboys itu Hmm. juga boleh menghubungkan dua SP. Hmm. Nah, contohnya yang menghubungkan dua SP, contohnya yang ini bahkan lebih ya, yaitu I love apples, I love oranges, I love mangoes. Nah, kalimat ini kalau kita analisa, subjek predikatnya lebih dari satu. Ada subjek predikat, subjeknya I, predikatnya love. Yang kedua ada subjek lagi I, predikatnya juga sama ya, love. Yang ketiga juga sama, subjeknya I, predikatnya love. Nah, karena sama-sama I love, ini bisa kita apa namanya, rangkap atau ringkas. Jadinya disebutkan satu aja, I love-nya. Karena I love setara gitu ya, Mister ya. Betul. Nah, nanti kan nanti jadinya I love apples, oranges, and mangoes, Miss. Ini kalau kita analisa, subjeknya I, predikatnya love. Nah, yang tiga itu adalah objeknya. Jadi apples, oranges, sama mangoes ini sama-sama objek.
Nah, dihubungkan sama conjunction fan voice. Jadi fan voice itu bisa dibilang selain dia menghubungkan dua SP, dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Contohnya tadi city planning sama urban development. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih, Mister. Sama-sama berarti dapat ya. Kemudian ada pertanyaan di chat, Mister saya sakit perut, izin ke kamar. Oh ya, nggak apa-apa, silakan teman-teman. Mister, apakah di structure itu kalau weather harus ada or-nya? Jawabannya tidak selalu, Miss. Jadi boleh kadang ada or-nya, kadang tidak. Jadi kalau apakah harus selalu ada? Jawabannya tidak. Tapi kalau ada juga boleh. Jadi boleh ada, boleh tidak. Seperti itu, Miss. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya aman ya. Atau Oh nanti iya, ketika... Miss. Oh ya, Mister, maaf silakan, Miss. satu lagi mau Mana? nanya, tapi ini Hmm. agak pertanyaan bukan yang ini. Jadi kalau saya kan agak bingung nih conjunction dengan preposition. Nanti ada nggak sih, Mister, materi tentang preposition itu gitu? Materi preposisi ada, Miss. Tapi kalau gini, apakah kita diberi daftar preposisi sama conjunction? Eh, mohon maaf, saya belum bisa, teman-teman. Karena preposisi itu banyak sekali. Kalau nggak salah ada sekitar, yang saya dapat ya, yang saya punya itu koleksinya sekitar 188. Kalau conjunction nggak sampai segitu. Conjunction itu hanya sekitar 80-an kalau nggak salah ya, teman-teman. Pokoknya nggak sampai 100 seingat saya. Nah, cuman nggak enaknya gini, apa namanya? Beberapa preposisi itu bisa menjadi conjunction atau beberapa conjunction itu maksudnya satu kata dia memiliki kelas kata preposisi sama conjunction. Banyak teman-teman. Contohnya kata since tadi. Jadi since yang artinya sejak ya, bukan yang artinya karena. Karena kalau since yang artinya karena dia hanya bisa conjunction. Tapi kalau since yang artinya sejak, kalau kita cek di kamus, nah dia bisa jadi preposisi, bisa juga jadi conjunction, bahkan bisa juga jadi keterangan, teman-teman. Bedanya ya kita mengikuti penggunaan kelas katanya. Preposisi setelahnya harus ada kata benda yang dirubah jadi keterangan. Contohnya ini teman-teman, since 2 o'clock. Nah setelah since ada kata benda 2 o'clock. Berarti dia preposisi since-nya. Ya, nanti jadi keterangan since 2 o'clock ini teman-teman. Kalau misalnya yang bawahnya, since I left university. Nah itu kan setelah since ada subjek predikat. Berarti since-nya itu conjunction. Jadi cara mengenalinya teman-teman harus lihat kata-kata setelahnya. Apakah subjek predikat atau bukan. Karena kalau subjek predikat berarti dia conjunction, kalau bukan, maksudnya kalau setelahnya bukan subjek predikat seperti ini, berarti dia preposition. Walaupun since itu juga bisa berhenti setelahnya titik, ini dia keterangan teman-teman. Artinya sejak saat itu. Tapi di TOEFL structure ini jarang sekali dipakai. Tapi kalau di IELTS mungkin teman-teman ketika diminta menceritakan tentang pengalaman ya, misalkan pengalaman yang tidak terlupakan, your unforgettable moment. Nah itu teman-teman mungkin akan menggunakan since atau ever since sama. Ya sejak saat itu artinya seperti itu. Tapi kalau di TOEFL structure tidak pernah keluar since yang apa namanya adverb seperti itu. Mister Verb 3 saya lihat di modul bisa jadi conjunction. Gini, bukan verb 3-nya ya, teman-teman, tapi provided. Ada satu kata di verb 3. Sebenarnya provided that. Itu kalau kita cek di kamus, provided that. Nah, jadi provided atau juga provided that itu dia adalah conjunction. Oke, jadi hati-hati. Tapi nanti akan saya sebutkan ini di hari ke-10. Cuman apakah dia verb 3? Kalau ada seperti ini, jadi wujudnya dia verb 3, teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat fungsinya. Setelahnya diikuti apa? Contohnya ini. He can come with us, provided he pays for his own meals. Nah, provided that atau provided itu artinya adalah asalkan. Seperti itu. Jadi dia boleh ikut kita asalkan dia membayar makanannya sendiri atau membayar untuk makanannya dia sendiri seperti itu atau membeli makanannya dia sendiri. Jadi kalau apakah verb 3 semuanya bisa jadi conjunction? Jawabannya tidak. Hanya provided saja seperti itu. Gitu ya, Miss. Gimana, Miss Farham? Apakah menjawab pertanyaannya? Terus juga yang saya sampaikan kemarin ya, teman-teman.
Mohon maaf saya tidak pakai modul karena kalau teman-teman dapat versi lengkapnya modul itu tahun 2003 jadi udah outdated sekali. Terus juga saya dulu pakai buku itu banyak yang ngeluh teman-teman. Maksudnya kayak bukunya itu memang terlalu banyak materinya juga tidak praktis kalau untuk orang Indonesia. Seperti itu. Makanya saya menyusun materi saya sendiri. Oke, Mister berarti provided. Kalau providing tidak, ya. Jadi providing tidak apa namanya? Tidak conjunction tapi provided saja. Jadi provided atau provided that. Nah, makanya di situ dijelaskan also provided that. Ini vocab ya, teman-teman. Jadi ini masalahnya vocab. Nah, kalau kita rujuk ke grammar itu kita lihat ininya. Berarti dia conjunction penggunaannya sama kayak because, sama kayak although. Ini sama kayak conjunction yang lain yang selain than both seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah provided walaupun tidak ada that-nya itu bisa jadi conjunction, jawabannya bisa. Tapi kalau pertanyaannya apakah selalu dia itu conjunction, jawabannya tidak. Karena ada provide itu yang juga kata kerja, teman-teman. Nah, provide itu juga bisa jadi kata kerja, gitu ya. Nah, dia kalau provided wujudnya bisa jadi dia gini, predikat aja. Nggak ada subjek predikat setelahnya. Jadi tea and biscuits will be provided. Teh dan biskuitnya itu akan disajikan atau diberikan. Seperti itu. Jadi teman-teman juga harus lihat posisinya sebagai apa. Seperti itu. Itu ya. Terus saya hampir lupa teman-teman. Untung saya baru ingat teman. Mohon maaf ya. Kalau teman-teman menemukan tanda ini, tanda baca apa namanya? Titik koma atau semicolon namanya. Titik koma, anggap dia sebagai conjunction. Karena ini pernah keluar di soal struktur TOEFL yang asli dari ITS. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda baca titik koma atau semicolon, anggap dia sebagai conjunction. Jadi kalau ada titik koma, teman-teman akan membutuhkan lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat. Gitu ya. Dan hanya titik koma saja, teman-teman. Ya, tanda baca yang dianggap sebagai conjunction. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan sebelum saya tutup. Sudah saya absen, teman-teman? Jadi aman? Nggak ada ya sepertinya. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasinya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah tingkah ya teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.